dari Kabupaten Pelalawan. Kemudian padi Gogo seprovinsi Riau ada 6 varietas ya Bu. Yang juga rasanya enak ini bisa dinikmati oleh kabupaten lain. Kekurangan ketersediaan benih untuk program pemerintah, varietas lokal yang ada di Kampar itu sebenarnya banyak Pak. Selamat siang sahabat benih Indonesia. Kita hari ini jumpa kembali pada acara Seed Show Podcast Direktorat Jenderal Perbenihan Tanaman Pangan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pada hari ini kami hadir di sini. Perkenalkan Bu, nama saya Pak Yan Hendra, host di podcast Perbenihan Pangan Indonesia. Nah, ini telah hadir Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kampar ya Bu ya, Kabupaten Kampar pada hari Ibu Nur Ilahi Ali ya Bu ya, dan kemudian Bapak Parlin Halomon Sinaga, Pemulia Tanaman Peneliti Madya Dinas Provinsi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bukan Dinas, BRIN Provinsi Riau. Bukan, BRIN Internasional ya. Oh, BRIN Internasional. Ya. Nah, terus ketiga Ibu Neti Simare-Mare, PBT Madya BPSB Riau ya Bu ya. Benar Pak. Ya, baik. Makasih atas kehadirannya pada hari ini. Jadi kita mengangkat tema tentang varietas benih padi unggul yang ada di Kabupaten Kampar, yang insya Allah ya Bu ya segera akan dilepaskan untuk diperjualbelikan di pasaran umum ya Bu ya. Nah, bagaimana terkait latar belakang Bu pengembangan dan komersialisasi untuk pelepasan benih padi unggul? Oh ya. Iya. Sobat Benih Indonesia, latar belakang kita melepaskan varietas padi lokal spesifik Kampar. Yang pertama, varietas itu sudah tersebar di tingkat petani. Di tingkat petani. Sangat digemari petani karena cita rasa yang enak, kualitas beras bagus, tahan terhadap beberapa organisme pengganggu tanaman. Kemudian dia sudah diusahakan turun-temurun. Sudah puluhan tahun diusahakan di sana. Dan masyarakat petani itu menyukai varietas itu. Kita sudah introduksi beberapa varietas, ya kembalinya ke varietas itu. Itu sebabnya kita terdorong untuk melepaskan, ditambah dengan dukungan dari pemerintah daerah, BPSB provinsi. Karena tidak ada pilihan lain lagi ya, itu kita usulkan dilepas sebagai varietas itu. Ini pertama di Indonesia ya Pak ya, varietas lokal yang dilepas atau? Enggak, sudah beberapa provinsi lain sudah melepas juga varietas masing-masing. Tapi untuk Riau? Kita di Riau juga sudah pernah melepas padi pasang surut dari Kabupaten Pelalawan. Kemudian padi Gogo seprovinsi Riau ada 6 varietas ya Bu. Sudah dilepas. Yang terakhir kemarin padi pasang surut dari Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, tahun ini padi spesifik Kampar. Ya, tahun ini khusus untuk Kampar. Untuk Kampar ya. Dua ini Bu ya. Nah, apa saja keunggulannya Pak yang akan dilepas ini padi yang dari Kampar ini Pak? Selain mungkin dari sisi produksinya atau produktivitas betul. Pak? Keunggulan misalnya padi Kuniong Anca yang mau dilepas, produktivitasnya tinggi. Potensi hasilnya bisa mencapai 8,25 ton per hektar. Ya, gabah kering giling karena anakannya banyak. Kemudian ada si Kampau Kampa. Itu bisa beradaptasi pada berbagai agroekosistem. Agroekosistem yang subur dia bagus, yang kurang subur juga bagus gitu. Di samping dia agak tahan terhadap hama wereng batang coklat. Itu kelebihan yang menonjol ya. Kalau si Kampo-Kampo potensi hasilnya bahkan kita pernah mendapatkan sampai 9 ton per hektar. 9 ton. Iya, jadi tinggi. Itu kelebihannya. Kelebihan keunggulan produktivitasnya Pak ya.
Nah, kemudian apakah dengan keunggulan-keunggulan itu bisa bersaing nanti Pak di Oh ya, sudah pasti bisa bersaing karena sekarang kan di pasaran dia sebetulnya sudah muncul gitu ya, karena sudah disukai oleh petani, disukai oleh pasar, pasti bisa bersaing. Yang lain-lain pasti bergeser gitu. Kalau harga Pak? Harganya memang lebih mahal karena cita rasanya lebih enak ya Bu, sudah sesuai dengan preferensi, bisa berselisih antara 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Selisih harganya. Ya, pada saat harga beras rata-rata itu 14.000 per kilogram sebelum terjadi lonjakan yang harga beras sekarang, dia sudah 17.000 rupiah per kilogram. Harga jadi, berasnya. Ya, jadi selisih ya 3.000-an gitu. Nah, dengan kondisi yang akan di Kampar ini baru 2 ini yang baru dilepas Bu ya, di Kampar, khusus Kampar. Gitu Bu. Iya, kalau untuk akan dilepas 2 ini Baru Pak. 2 ini. Baru 2 ini. Nah, petani sudah banyak menggunakan bibit yang unggul ini Bu. Seperti yang disampaikan oleh peneliti tadi Pak, petani Kabupaten Kampar itu pada umumnya sudah menggunakan benih padi ini. Maka kami dengan dasar seperti itu, kami ingin melepaskan varietas ini biar Kabupaten Kampar juga mempunyai ciri khas untuk ada benih unggul lokal nasionalnya nanti. Nah, varietas ini digunakan hampir mayoritas petani atau bagaimana berdasarkan data dinas Bu oleh yang menggunakan benih ini? Hampir mayoritas petani sudah menggunakan benih padi ini Pak. Makanya kami berkeinginan apabila ini memang insya Allah lulus nanti Pak ya, kami ingin mengembangkan ini. Oh, dikembangkan lebih lanjut. Akan dikembangkan, membuat penangkar biar Kabupaten Kampar khususnya tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan benih, dan tentu kami tidak hanya Kabupaten Kampar yang kami pikirkan Pak. Tentu juga akan ke Provinsi Riau ya Pak Parlin ya, Bu Mare, kabupaten lain yang juga rasanya enak ini bisa dinikmati oleh kabupaten lain, karena selera untuk Provinsi Riau ini rata-rata sama nih Pak. Nah, kalau terkait dengan sertifikasinya Bu yang di wilayah Kampar bagaimana Bu? Atau dari dinas boleh menambahkan? Baik Pak, mengenai sertifikasi, kebetulan awal cerita Pak Parlin tadi munculnya ide melepas varietas kuning ya Pak ya. Memang itu dasarnya adalah latar belakangnya tahun 2021 itu memang mereka waktu saya turun ke lapangan mereka tanya ke saya, boleh nggak ini disertifikasi Bu? Sebenarnya boleh, diregulasi boleh. Cuman memang kita arahkan bagaimana proses sertifikasinya supaya nanti bisa secara nasional. Ayo kita gandeng pemulia. Akhirnya terjadilah untuk sidang besok. Nah, untuk sertifikasi ini Pak, saya baru 3 hari yang lewat saya sudah BIMTEK. Kalau misalnya ini nanti akan diperbanyak, akan kita siapkan penangkar-penangkar benih sumber untuk bisa nanti ditanam dan dikembangkan di seluruh Kampar, bahkan untuk nasional. Secara regulasi sebenarnya dengan adanya kekurangan ketersediaan benih untuk program pemerintah, varietas lokal yang ada di Kampar itu sebenarnya banyak Pak. Jadi itu bisa disertifikasi sebenarnya. Ya Pak Parlin, ini ada 12, yang lain itu boleh kita sertifikasi selagi Bu Kadis mungkin memberikan permohonan melalui penangkar untuk kita sertifikasi kebutuhan benih yang sangat mendesak ini sesuai dengan arahan Pak Dirjen, Pak Sesdit, itu bisa disertifikasi. Kami dari BPSB jemput bola, saya sendiri sebagai PBT sering menyampaikan ke dinas-dinas, ayo dong disertifikasi, didaftar ke Dirjen untuk kebutuhan benih di masing-masing daerah. Jadi sudah pasti Pak kita dukung Pemda, terima kasih Bu Kadis sudah mengangkat ini, mudahan bisa menjadi unggul nasional. Begitu juga Pak Parlin, ya pemulia di Riau, beliau sangat respon Pak melepas lokal-lokal kita. Saya juga terima kasih banyak kepada beliau. Itu Pak dari kami, mungkin mudahan yang melihat podcast ini juga kepala-kepala dinas di kabupaten khususnya di Provinsi Riau bisa mengusulkan varietas lokal untuk disertifikasi selagi itu memang berkembang di daerah tersebut. Ada regulasinya. Terima kasih. Nah, jadi intinya ini varietas benih unggul lokal yang diutamakan untuk pemasarannya di lokal dulu Bu ya. Boleh sebenarnya karena kalau dasarnya sudah surplus baru
bisa keluar. Gitu, kalau ya. udah nasional sudah nasional mainnya Pak. Okay. Harapan kita seperti itu Pak. Seperti itu. Mudahan. Tapi tingkat produksi benihnya sendiri di bawah bagaimana itu Bu di petani? Kalau benih belum ada kami sertifikasi karena menunggu ini dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat proses ini boleh itu disertifikasi nanti. Selagi itu didaftar ke Dirjen. Kita tetap koordinasi, cuman di sana itu kan harus pelan-pelan approach kita kepada penangkar Pak. Ya baik. Mudahan berhasil. Yakin saya berhasil Pak. Amin. Ya. Ya silakan Pak, tambahkan, enggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditambahkan. Apa sih kalau benih sumber kita sudah siapkan? Nah, benih sumber ya. Sudah cukup banyak. Nanti tinggal menunggu hasil sidang pelepasan varietas. Begitu lulus, kita langsung benih sumbernya kita serahkan ke dinas, ke BBI untuk diperbanyak, diturunkan kelasnya menjadi label putih. Iya, baik. Nanti dengan pengawasan dari BPSB. Siap. Benih sebarnya kita belum ada yang bersertifikat karena menunggu pelepasan dulu. Pelepasan izin pelepasan dulu Pak. Kalau benih sumber kita sudah Cuma di tingkat pemulia sudah. Intinya benih sumber sudah siap ya Pak ya? Sudah siap. Boleh, nggak apa-apa Bu. Jadi begini Pak, karena ini benih sumbernya sudah ada, kami Kabupaten Kampar juga memiliki BBU Pak, yang luasnya 13 hektar. Ini khusus kami peruntukkan untuk memperbanyak benih sumber Kampar, ini. Iya. Pada mulanya nanti ya Pak ya, benih kuning kami jadikan berlabel putih, kemudian akan kami perbanyak untuk menjadi label lainnya. Mudah-mudahan Pak doakan bahwasanya Kabupaten Kampar bisa untuk menjadi daerah penghasil benih juga. Siap Bu, terima kasih. Mungkin yang terakhir pertanyaan saya, apa Bu harapan cita-cita dari terkait dengan pengembangan perbenihan yang ada di Kampar gitu Bu. Ibu terakhir penutup. Tentu akhir dari pemurnian paritas ini dengan dilepasnya nanti paritas yang kami usulkan sekarang ada 2 paritas ya Pak Parlin ya. Tentu ini bisa menjadi salah satu alat untuk kami bisa meningkatkan kesejahteraan dari petani. Apabila benih ini bisa kami kembangkan nanti Pak, tentu secara otomatis petani-petani penangkar yang akan kami bina bisa menghasilkan benih, dan seperti yang disampaikan Pak Parlin juga tadi bahwasanya benih padi kuning ini rasanya sangat enak dan harganya juga cukup tinggi. Tentu benihnya harganya juga cukup tinggi. Apabila sudah terjadi hal yang seperti itu, tentu kesejahteraan dari petani kami akan meningkat. Dengan penggunaan benih yang sudah bersertifikat tersebut. Iya, dengan menggunakan benih yang sudah bersertifikat. Dan apabila memang kabupaten lain nanti akan mengambil benih dari ke Kabupaten Kampar, tentu otomatis petani kami kesejahteraannya meningkat. Baik. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Perbenihan yang sangat mengeksplor paritas-paritas lokal untuk bisa diangkat menjadi paritas unggul dan bisa memenuhi kebutuhan benih di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan teman-teman PBT dimanapun berada, ayo dong dinas kita sosialisasikan bagaimana dinas-dinas bisa menyampaikan bahwa paritas lokal yang belum dilepas juga bisa kita sertifikasi untuk pemenuhan kebutuhan benih di daerah masing-masing, asal masih ada di pertanaman, itu ada regulasinya. Harapan kami juga dari BPSB semua harus berperan untuk memenuhi kebutuhan benih sesuai dengan program yang sudah ditentukan oleh Dirjen TP. Mungkin itu sebagai tambahannya. Semoga PBT juga harus respon, dinas juga harus respon. Ayo kolaborasi bagaimana kita menghasilkan benih bersertifikat supaya memenuhi kebutuhan sesuai dengan program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Bapak Parlin dari BRIN ya. Kemudian Ibu dari BPSB, terima kasih telah hadir pada hari ini di acara kita Sitco Podcast Direktorat Jenderal Perbenihan Tanaman Pangan. Demikian sobat